few moments later. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jauzia Khairullah, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah, kelompok 3 dengan NIM 62202-2023-065. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari Akhlak Tasawuf dengan judul Sumber Ajaran Akhlak, Etika, dan Moral. Dosen pengampu Ibu Kiki Reskia Amelia, SSY, MH. Adapun poin-poin pembahasannya yaitu yang pertama latar belakang akhlak, etika, dan moral. Yang kedua, sumber ajaran akhlak. Yang ketiga, sumber ajaran etika. Dan yang keempat, sumber ajaran moral. Dan yang terakhir yaitu kesimpulannya. Latar belakang akhlak, moral, dan etika. Al-Quran sebagai dasar rujukan ilmu akhlak pertama. Hal ini dinilai karena konteksnya yang lebih tinggi dibandingkan dengan dasar-dasar yang lain. Mengingat Al-Quran merupakan firman Tuhan, sehingga tidak ada keraguan baginya untuk dijadikan sebagai dasar atau asas. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu bergaul dengan manusia yang lain, karena manusia mempunyai fitrah sebagai makhluk sosial. Dalam pergaulannya, itulah manusia dituntut untuk senantiasa menjalankan interaksi dengan sesamanya dengan penuh keharmonisan, dan tentu semua itu harus dilandasi dengan akhlak, moral, dan etika. Selanjutnya, sumber ajaran akhlak. Dalam Islam, sumber ajaran akhlak utama dapat ditentukan dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran, kitab suci umat Islam, berisi petunjuk moral dan etika yang mencangkup sebagai aspek kehidupan, termasuk hubungan sosial, kewajiban, dan nilai-nilai kebaikan. Hadis yang berisi perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW juga memberikan contoh nyata penerapan ajaran moral dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, konsep-konsep seperti ikhlas, adil, kasih sayang, sabar, dan kejujuran dipromosikan dalam ajaran Islam sebagai bagian dari karakter yang diinginkan. Pendidikan agama khususnya melalui kajian tafsir Al-Quran dan hadis, serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, menjadi cara untuk mengembangkan akhlak yang baik dalam konteks Islam. Selanjutnya, sumber ajaran etika. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran memuat petunjuk etika yang mencangkup berbagai aspek kehidupan. Surah Al-Baqarah dan Surah Al-Hujurat misalnya memberikan pedoman tentang tata cara berinteraksi sosial, toleransi, dan penegakan keadilan. Yang kedua ada hadis yang berisi perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW, memberikan contoh nyata penerapan ajaran moral dalam kehidupan sehari-hari. Hadis membantu menjelaskan dan melengkapi ajaran Al-Quran. Yang ketiga yaitu ijma. Konsep ijma atau konsensus umat juga menjadi sumber etika dalam Islam. Keputusan yang diambil oleh umat Islam secara kolektif dapat memberikan petunjuk dalam hal-hal etis dan moral. Selanjutnya ada kias. Kias atau analogi digunakan untuk menetapkan hukum atau etika dalam situasi baru yang tidak diatur secara langsung oleh Al-Quran atau hadis. Prinsip ini melibatkan penarikan analogi dari hukum yang sudah ada untuk menetapkan keputusan baru. Selanjutnya yaitu fikih, yaitu pemahaman hukum Islam memberikan pandangan etika melalui interpretasi hukum Islam terkait dengan perilaku dan tindakan manusia.
Selanjutnya, sumber ajaran moral. Apabila moral diartikan sebagai tindakan baik atau buruk dengan ukuran adat, konsep moral berhubungan pula dengan konsep adat yang dibagi pada dua macam adat, yaitu adat sahihah. Adat sahihah yaitu merupakan moral masyarakat yang sudah lama dilaksanakan secara turun-temurun dari berbagai generasi. Nilai-nilainya yang telah disepakati secara normatif dan tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran yang berasal dari agama Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya ada adat fasidah, yaitu kebiasaan yang telah lama dilaksanakan oleh masyarakat, tetapi bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya, kebiasaan melakukan kemusyrikan, yaitu memberi sesajen di atas kuburan setiap malam Selasa atau Jumat. Seluruh kebiasaan yang mengandung kemusyrikan dikategorikan sebagai adat yang fasidah atau adat yang rusak. Kesimpulan, adat dari sumber ajaran akhlak, etika, dan moral dapat diambil kesimpulan berikut. Al-Quran sebagai petunjuk utama, hadis sebagai contoh praktis, nilai-nilai universal, prinsip fikih untuk penetapan hukum. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.